Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini, tanggal 17 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dan aku akan mencoba menarik energi dia ya. Oke, kita mulai. I wish I had treated you better. Ya, jadi yang dia pikirkan hari ini tuh dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Entah itu hari ini ataupun di ke depan di kemudian hari gitu ya. Dia akan memperlakukan kamu. Ada kesempatan lah bagi dia untuk memperlakukan kamu menjadi lebih baik, memperlakukan kamu lebih baik lagi. I replay our conversation over and over. Jadi dia selalu mengulang atau membuka kembali apa namanya percakapan kalian ya di waktu di masa lalu gitu ya. Mungkin kalian pernah chat apa gitu, ngebahas apa gitu. Dan itu dia buka kembali ya untuk mengenang, untuk um, apa memuaskan rasa rindu dia ke kamu kayak gitu ya. I'm afraid to contact you ya. Dia masih takut untuk menghubungi kamu ya. Kenapa dia takut menghubungi kamu? Mungkin dia punya salah sama kamu atau dia melihat kamu masih marah di sini. I left you before you could leave me ya. Jadi kemarin mungkin dia takut ngontek kamu karena dialah yang ninggalin kamu duluan gitu ya. Dia yang meminta untuk putus atau bercerai dari kamu, itu dia duluan yang minta gitu ya. Jadi kemarin-kemarin itu dia yang mengakhiri hubungan ini duluan gitu. Makanya dia takut untuk kontak kamu lagi. Ya, takut kamu masih marah sama dia, takut kamu masih kecewa sama dia gitu. Justru malah kalau dia ngontek kamu, tahu-tahu kamu makin emosi gitu kan. Jadi dia takut. I will wait for a sign from you tuh. Dia uh, lagi menunggu kabar dari kamu, lagi menunggu tanda-tanda dari kamu, ya, sinyal dari kamu gitu. Dia menunggu itu. Jadi kalau misalkan kamu di sini welcome untuk menerima dia lagi, ya dia akan datang ke kamu. Dia akan mengkontak kamu gitu ya. Paling tidak dia akan mengkontak kamu dulu gitu. Ya, say hello atau menanya kabar kayak gitu. Tuh kan, make the effort. Dia pengen melakukan suatu effort ke kamu atau tindakan ke kamu hari ini. Tuh, dia di sini memang dipaksa untuk uh, apa ya, lebih lebih mengenali lagi uh, hubungan percintaan dengan kamu karena mungkin selama ini dia itu udah selalu selalu mensibukkan diri dengan hal keduniawian kayak gitu. Tapi memang hati dia itu pengen gitu ya, pikiran dia terutama ya, dia berpikir dia pengen gitu action ke kamu, kembali lagi sama kamu. Tapi di sini Angel menginginkan dia untuk stop, jangan bergerak dulu gitu ya, jangan melakukan apapun dulu gitu ya. Dia masih dibuat stuck di sini, tapi secara koneksi batin dari hati ke hati kalian itu selalu berbicara ya. Jadi koneksi kalian secara batin itu selalu terkoneksi tuh. Give your relationship a change ya. Jadi biarkan dulu ya relationship ini berubah. Jadi kenapa dia disuruh menunggu itu agar ada introspeksi di antara kamu dan dia gitu ya. Jadi apa yang kalian ingin rubah dari hubungan kalian ini, dan kalian juga harus ada perubahan dari hubungan ini gitu ya. Apa yang kalian mau dari hubungan ini dan apa yang membuat masalah sehingganya kalian berpisah ini. Dan ini soalnya berulang-ulang mungkin ya, karena makanya di sini keluarnya give your relationship change ya, dan kalian di stop di sini nggak bisa bergerak gitu ya, tapi kalian dipaksa secara batin untuk bergelora, untuk semakin kuat kayak gitu. Berarti kan uh, ada sesuatu yang harus kalian sadari gitu ya, harus kalian sadari kenapa, apa yang salah, apa yang kalian inginkan, apa yang harus kalian rubah, apa yang harus kalian perbaiki. Jadi harus ada introspeksi diri dulu di antara kamu dan dia.
Tenang aja, dia masih punya passion sama kamu, dia masih bergairah sama kamu, masih menggelora tuh malahan ya, masih sangat-sangat bergelora. Tenang aja, kamu masih ada di bayang-bayang kehidupan dia. Dia selalu kepikiran sama kamu terus. Ada shadow di sini tuh, selalu berkutat di intuisi apa, di imajinasi dia. Bahkan di sini dia mengimajinasikan hal-hal yang apa, yang eh, hal-hal yang like a passion banget gitu ya. Namanya orang bucin banget tuh ya. Apalagi yang berhubungan dengan gairah seksual ya. Dia mengimajinasikan kamu banget di sini. Ya, bahkan di sini dia melakukan suatu usaha atau upaya untuk meningkatkan eh, hubungan dengan kamu ya. Entah di sini perbaikan atau ada perubahan dalam diri dia yang ingin dia rubah atau ada suatu rencana yang ingin dia rancang untuk nantinya saat kembali sama kamu pengennya hubungan ini seperti apa seperti itu. Intinya ada usaha dari dia untuk memperbaiki, untuk merubah, untuk eh, adanya peningkatan ya, peningkatan ke hal yang lebih baik dari hubungan kalian seperti itu. Oke, yang terakhir kartunya ada secret ya. Nampaknya memang ada rahasia di antara kamu dan dia di sini yang belum terungkap dan aku lihat memang sebentar lagi saat kalian atau dia pas ketika dia datang ke kamu nanti dia akan membuka rahasia itu. Dia akan mengungkapkan rahasia itu ke kamu. Dia akan jujur, dia akan terbuka semuanya. Dia akan ceritakan semuanya apa yang selama ini menjadi rahasia di antara kamu dan dia ya, rahasia di antara dia dan kamu, apapun itu yang dia tutup-tutupi sama kamu, dia akan ungkapkan semuanya. Oke, okay. Okay. Two of Cups. Kemudian Nine of Cups, Three of Cups reverse, Queen of Swords reverse, okay, Nine of Pentacles. Ya, dan aku lihat di sini banyak yang dia ratapi ya akibat dari kegagalan romansa kamu dengan dia kemarin dan aku lihat di sini memang dia lagi menghindari kalian ya untuk melakukan suatu action ya karena dia di sini masih menyesal. Dia kalau dia melakukan suatu langkah tanpa berpikir panjang, dia takut akan mengulang kesalahan yang sama di masa lalu. Jadi di sini dia mengambil jarak dari kamu, menghindar dari kamu. Dan uh, di sini dia memang mempertimbangkan untuk dapat menyalurkan antusiasme ataupun gairah dia ke kamu ya. Dan mungkin ini juga dalam pemikiran dia ini untuk menguji kamu gitu ya. Saat kalian berpisah nih, kamu dengan mudahnya nggak bisa ngelupain dia gitu. Kamu bisa dengan mudahnya nggak dapat menggantikan mendapatkan seseorang untuk menggantikan dia. Ini dalam pikiran dia juga seperti itu ya. Ini sebagai contoh ujian untuk kamu juga menurut dia seperti itu. Tapi sebenarnya di sini uh, apa ya, energi terkuat di sini adalah dia lebih mengabaikan sebenarnya, mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi hal apa ya, potensial menjadi pasangan kayak gitu ya. Dia kayaknya masih ragu gitu ya dalam hubungan ini. Dia tuh masih ragu. Makanya di sini dia banyak menguji kamu. Kemudian aku lihat juga di sini
saat kemarin atau bahkan sampai sekarang pun ya, dia tuh masih sibuk dengan dunianya sendiri gitu ya. Jadi di sini dia mengabaikan kamu, sering mengabaikan kamu. eh Sehingganya hubungan ini tuh jadi gagal ya. Adanya seseorang di sini yang tidak menghargai pasangannya. Mungkin dia ini karena dia sibuk sama bekerja, dia di sini nggak menghargai kamu. Ya, makanya di sini dia nggak bisa datang ke kamu atau belum bisa datang ke kamu atau gegabah mengambil keputusan untuk melangkah ke arah kamu ya karena dia takut ya, takut mengulang kesalahan di masa lalu di sini. Dan saat ini dia memang lagi berpikir ya, berpikir secara produktif untuk mencapai suatu hubungan nantinya dengan kamu, dan bisa menerima kamu itu apa adanya. Dan di sini juga dia berharap kamu pun begitu. Saat kalian berpisah ini, dia berharap kamu juga tuh bisa berpikir, eh, sebenarnya kamu masih mengharapkan dia nggak gitu ya. Kamu masih menginginkan romansa ini, hubungan ini lagi nggak sama dia. Kalau misalkan masih mau, cobalah untuk menerima dia apa adanya. Kayak gitu ya. Intinya orang ini memang lagi gelisah, galau ya, dan dia takut untuk sembrono melakukan tindakan. Jadi dia lebih introspeksi diri aja dulu sekarang, dan dia mempersiapkan hati dia untuk bisa menerima kamu apa adanya. Kayak gitu. Mau jelek, bobroknya kamu, atau kelemahannya kamu ingin dia terima gitu. Apapun, baik buruknya dari kamu itu pengen dia terima apa adanya gitu ya. Oke, Nine of Cup Reverse. Ya, dan aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia ini memang menemukan titik jenuh ya. Udah menemukan titik jenuh, dan kemudian ada seseorang di sini, entah ini kamu ataupun dia, ternyata menghadirkan orang ketiga di sini untuk senang-senang aja sebenarnya, untuk mengembalikan gairah seksual gitu ya, ya, gairah gairah apa ya, ya gairah, intinya gairah dia gitu ya dalam percintaan kayak gitu. Makanya di sini dia mengambil seseorang atau menghadirkan pihak ketiga di antara kalian untuk meningkatkan gairah dia lagi, gairah percintaan dia. Tapi nampaknya dia menyesal karena dia mendatangkan orang itu cuman untuk kesenangan di awal gitu ya, dan dia nggak ada cinta ke orang itu. Makanya dia menyesal banget di sini mengkhianati kamu. Ini mungkinlah yang salah satunya yang membuat dia merasa galau juga ya, nggak berani bertindak ceroboh lagi sama kamu, takut mengulang apa, masalah di masa lalu gitu ya. Ini salah satunya dia menghadirkan opsi lain yang untuk cuma main-main dan menggairahkan di awal aja, tapi sebenarnya nggak ada gairah cinta di situ ya. Dan akhirnya justru malah merusak hubungan dia dengan kamu ya. Di sini dia malah jadinya kan dicap pengkhianat gitu ya, mengkhianati kamu gitu. Oke, kemudian Three of Wands Reverse. Oke, sebelum ke Three of Wands Reverse, ada lagi yang ingin aku sampaikan di Nine of Cups ini. Mungkin ini tuh nggak cuma sekali dua kali dia lakukan ya, karena di sini aku lihat kalau Nine of Cups Reverse itu berarti ini salah satu masalah yang mengakar di hubungan kalian. Kalau namanya mengakar berarti kan udah tertancap dalam. Ya, berarti ini memang udah mendarah daging. Berarti nggak cuma sekali dua kali dia lakukan. Ya, sehingganya kamu mengambil suatu tindakan yang kuat, kekeh dan berani. Ya, entah ini kamu mengambil langkah untuk meninggalkan atau apapun ya. Nanti kita cari ya. Oke, nanti kita lihat ke kartu berikutnya maksudnya ya. Oke, lanjut Three of Wands dulu. Oke, jadi kalau Three of Wands reverse itu berarti ada komunikasi yang nggak baik di antara kamu dan dia sadar itu akibat dari dia gitu ya. Dia yang tidak memberikan komunikasi yang intens, deep talk itu nggak ada ke kamu. Dan itu dia tahu, dia sadar itu salah dia.
kekurangan itu ada di dia ya. Sebenarnya eh dia ini sebenarnya sulit untuk mengakui bahwa memang ada hal-hal yang eh, takut untuk terungkap dari sisi dia gitu ya. Makanya di sini dia berlaku demikian. Takutnya kalau misalkan kamu di sini tahu lebih dalam, tahu lebih jelas tentang kehidupan dia, takutnya di sini kamu nggak menerima dia, ya, tidak apa namanya, eh apa ya, ya tidak menerima dia, tidak tidak cinta lagi sama dia. Di sini dia takut eh, dia takut kalau kamu itu pergi dari dia gitu ya. Tapi justru dari dia nggak adanya komunikasi yang intens sama kamu, justru malah membuat kamu kesel ya. Nah, inilah yang membuat eh, hubungan kalian itu terganggu. Dan ini juga sebenarnya bukan karena tidak sengaja dia tidak komunikasi, bukan. Tapi memang ini disengaja oleh dia. Ini cara dia untuk mengganggu kamu, gitu ya, untuk mengganggu kamu. Akhirnya kamu kesel, dia juga nggak terbuka, akhirnya rasa percaya kamu terhadap dia ini mulai goyah ya, dan ya hubungan kalian berakhir kayak gitu. Yang dia pikir bahwa bahwa menutup-nutupi apapun kejelekan dari dia atau apapun lah ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari kamu di sini, menurut dia itulah suatu tindakan kebaikan untuk hubungan kalian, tapi justru itu malah menjadi kesalahpahaman yang lebih besar dan menjadi suatu apa ya, miskomunikasi yang nggak bagus untuk hubungan kalian ya. Jadi ya hilang deh kepercayaan kamu terhadap dia dan akhirnya ya hancur deh hubungan kamu dengan dia gitu. Dan Queen of Sword ya. Aku lihat di sini mungkin di antara kalian ini udah punya anak ya atau pernah nikah. Ada yang janda duda di sini ya. Dan aku lihat juga sifat orang ini memang orang yang nggak bisa jujur. Mungkin dia memang orangnya licik ya, penuh manipulatif, banyak trik ya. Eh, Mungkin juga dia pernah menipu kamu di sini. Intinya orang ini nggak baik. Dan juga mungkin salah satunya orang ini juga pendendam. Jadi kehidupan percintaan kalian tuh kayak was-was, penuh dengan was-was gitu. Nggak nggak apa ya, nggak leluasa, nggak nggak ada kasih sayangnya gitu. Sulit sulit untuk menunjukkan rasa kasih sayang, untuk menunjukkan perhatian atau kesetiaan gitu ya. Bahkan itu sulit untuk terrealisasikan gitu deh ya. Kalau ada Queen of Sword ini. Dan aku lihat juga di sini ada seseorang ya yang menunjukkan bahwa dia itu menahan diri untuk tidak kasar ya. Jadi mungkin orang ini tuh kasar, tapi dia jaim gitu ya sama kamu. Jadi makanya di sini dia mencoba untuk menahan emosi dia kalau di deket kamu atau saat kemarin masih berhubungan sama kamu, dia tuh menahan apa namanya, eh, kekasaran dari dia ya, entah itu mungkin dia suka mukul intinya secara fisik dia berlaku kasar kayak gitu, dan itu dia coba untuk menahan diri gitu ya, coba untuk dia tahan sama kamu. Ternyata ya mungkin kamu ini orangnya memang pinter untuk ngulik-ngulik, pinter untuk berpikir secara logis gitu ya. Jadi kamu sering kalau ada yang aneh dikit itu kamu pertanyakan gitu kejelasannya. Makanya di sini mungkin dia sering nahan emosi sama kamu. Oke, karena di sini kartu terakhirnya ada Six of Pentacles ya. Aku melihat di sini kan ternyata kamu tuh dimanfaatkan sama orang ini. Jadi kamu itu orang yang polos, kamu itu orang yang baik. Tapi karena kepolosan dan kebaikan kamu ini, sehingganya dia itu memanfaatkan kamu. Jadi dia gini, dia itu orangnya sebenarnya kasar ya, orangnya egois gitu. Tapi dia mencoba untuk
apa namanya, mencoba untuk mengontrol kamu, kayak gitu, mencoba untuk mengontrol kamu. Jadi, mungkin dia ini, terlalu orangnya tuh otoritas banget ya, mendominasi. Mungkin orangnya ini dalam hubungan kalian kemarin itu orangnya mendominasi. Sedangkan kamu di sini dia lihat kamu itu terlalu bergantung sama dia, kayak gitu. Jadi dia mudah untuk, memanfaatkan kamu atas ketergantungan kamu sama dia ini, gitu ya. Jadi dia semena-mena gitu sama kamu. Misalnya kamu terlalu cinta sama dia dan dia lihat itu sebagai suatu ketergantungan dari kamu ke dia dan dia memperlakukan kamu semena-mena. Kamu misalnya diporotin secara finansial gitu ya, kamu diinginkan secara fisik atau everything apapun yang dia inginkan dari kamu dan itu dia manfaatkan kayak gitu ya untuk kesenangan dia sendiri gitu. Bahkan di sini cinta kamu yang tulus itu malah nggak di apa ya, nggak dibalas gitu ya, nggak dibalas dengan eh, apa yang kamu inginkan juga dari dia gitu. Jadi benar-benar kamu itu cuman dimanfaatin doang dalam hubungan ini dan ya udah hubungan ini benar-benar nggak ada keseimbangannya ya, nggak ada keseimbangannya. Dan aku lihat ya memang benar-benar bermasalah banget sih hubungan kamu dengan dia ya. Dan dia tahu ini gitu, dia tahu banget ini gitu ya. Jadi inilah isi pikiran dia sama kamu ya, dia tahu banget bahwa eh, dia itu udah memperlakukan kamu semena-mena karena kepolosan kamu, karena ketergantungan kamu di sini ya. Dia tahu itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Jadi kedua belas zodiak itu ada semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.